Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faliza Luspaindah, NIM 202020109 dari kelas PAI 2024, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang surah-surah beserta isi kandungannya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Al-Quran Hadis SD, SMP, dan SMA oleh dosen pengampu Ibu Husna Lutfia MPD. Baiklah, langsung saja untuk materi pertama, yakni surah Al-Anfal ayat 72 dan Al-Hujurat ayat 12. Quran surat Al-Anfal ayat 72 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun bagimu untuk melindungi mereka, seperti mereka berhijrah tetapi tidak mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kaum dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Hujurat ayat 72. Dalam surah Al-Anfal ayat 72 ini disebutkan 3 golongan kaum muslim. Golongan pertama ialah yang memperoleh derajat tertinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni kaum muhajirin yang hijrah bersama Nabi Muhammad SAW ke Madinah, dan orang-orang yang menyusul kemudian, yaitu hijrah sebelum terjadinya perang Badar. Kemudian sebagai ahli tafsir berpendapat termasuk juga dalam golongan ini orang-orang yang hijrah sebelum terjadinya perdamaian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah. Masih pada materi yang pertama, sekarang kita akan membahas tentang Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari persangka, sesungguhnya sebagian persangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Surah Al-Hujurat ini menggambarkan tentang pentingnya bagi kita semua untuk menjauhi prasangka buruk dan ghibah. Selanjutnya yaitu materi yang kedua tentang surah Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur ayat 2. Quran surah Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surah Al-Isra ayat 32. Surat Al-Isra ayat 32 ini melarang zina dengan larangan yang sangat keras. Jika banyak hal haram dilarang, zina bukan hanya dilarang namun juga dilarang mendekatinya. Ibnu Katsir menjelaskan, Allah melarang hamba-hambanya berbuat zina, begitu pula mendekatinya, dan melakukan hal-hal yang mendorong menyebabkan terjadinya perzinaan. Yang selanjutnya yaitu surah An-Nur ayat 2 yang artinya, bezina perempuan dan bezina laki-laki masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah dari kamu untuk menjalankan agama dan hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah melaksanakan hukuman mereka, dan siksakan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Dari surah ini mengandung ketentuan hukum yang pasti. Salah satunya hukum berzinaan kepada bezina perempuan yang belum pernah menikah, dan demikian pula bezina laki-laki yang belum pernah menikah. Dideralah masing-masing dari keduanya 100 kali jika pezina keduanya terbukti sesuai dengan syarat-syaratnya. Dan janganlah rasa belas kasih kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama dan hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, salah satu konsekuensi iman adalah melaksanakan hukuman Allah, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman, sedikitnya 3 atau 4 orang, agar hukuman itu menjadi pelajaran bagi pihak-pihak yang melihat dan mendengarkannya. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga tentang surah Al-Zumar ayat 39 dan At-Taubah ayat 105. Quran surah Al-Zumar ayat 39 ini yang artinya, katakanlah hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka kelak kamu akan mengetahui. Penjelasan ayat di atas menggambarkan posisi Nabi Muhammad ketika ia berhadapan dengan orang-orang musyrikin Makkah yang menyembah berhala. Untuk mempertegas posisi itu, Allah memerintah kepada Nabi Muhammad agar menyampaikan kepada kaumnya untuk mengerjakan apa yang ingin mereka kerjakan, dan Nabi mengerjakan apa yang Nabi kerjakan. Isi kandungan Quran surah Al-Zumar ayat 39, yakni yang pertama, Allah memerintahkan kepada umat Islam agar menyembah kepada yang berhak untuk disembah, yaitu Allah sesuai kemampuan. Yang kedua yaitu semua
yang kedua yaitu semua jenis ibadah yang mampu dilakukan oleh manusia hendaklah dilakukan secara ikhlas karena Allah. Yang ketiga yaitu untuk mempertahankan kehidupan di dunia, manusia hendaknya bekerja sesuai keahlian masing-masing sehingga hasilnya maksimal. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang surah At-Taubah ayat 105 yang artinya, dan katakanlah pekerjaan kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberkatkannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah At-Taubah ayat 105. Surah At-Taubah diturunkan di Madinah yang lebih dikenal dengan sebutan Madaniyah. Terdapat tulisan dalam Al-Quran urutan yang ke-9 setelah surah Al-Anfal dan terjadi yang terdiri dari 129 ayat. Pada penelitian ini peneliti meliti ayat ke-105 dari surah At-Taubah, sedangkan juznya surah tersebut berada di juz ke-10 dan ke-11. Adapun isi kandungan surah At-Taubah ayat 105, yakni yang pertama, surah At-Taubah ayat 105 ini memerintahkan orang-orang beriman untuk beramal dan bekerja. Sebaiknya orang yang beriman dilarang bersikap malas dan membuang-buang waktu. Yang kedua, yakni Allah melihat dan menilai setiap amal hambanya, karena setiap amal harus dilakukan dengan ikhlas, bukan karena riya dan mengharap pujian manusia. Inilah etos kerja muslim. Yang ketiga, yakni ayat ini memotivasi orang-orang beriman untuk bersungguh-sungguh dalam berproses amal dan pekerjakannya, karena proses itulah yang dilihat dari nilainya, oleh tidak menilai hasil dari usaha tersebut. Yang keempat, yaitu Allah Maha mengetahui seluruh perbuatan manusia yang baik dan tersembunyi maupun yang terang-terangan. Allah Maha mengetahui niat dan kualitas amal hambanya. Yang terakhir, yakni setiap manusia akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan setiap amalannya. Selanjutnya yaitu materi keempat tentang surah Yunus ayat 40 dan 41 dan surah Al-Maidah ayat 32. Quran surah Al-Yunus ayat 40 yang artinya, di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Selanjutnya yaitu Quran surah Yunus ayat 41 yang artinya, jika mereka mendustakan kamu maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Isi kandungan surah Yunus ayat 40 dan 41 ini penafsiran dari para pakar tafsir terhadap surah Yunus ayat 40 dan 41, misalnya seperti terlampir, dan di antara kamu wahai Rasul ada orang yang mau mengimani Al-Quran, nah sebagian dari mereka adalah tidak mengimaninya hingga mati dalam keyakinan itu dan dibangkitkan dengannya, dan Tuhanmu mengetahui orang-orang yang melakukan kerusakan yang tidak beriman kepadanya dan dorongan kezaliman, penentungan dan kerusakan, lalu Allah memberikan balasan kepada mereka atas kerusakan yang mereka perbuat dengan siksaan yang sangat keras. Yang selanjutnya yaitu surah Al-Maidah ayat 32 yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Surah Al-Maidah ayat 32 adalah ayat yang mengajarkan untuk menjaga kehidupan dan menghindari diri dari ketidakkekerasan. Berikut ini arti tafsir dan kandungan maknanya. Surah Al-Maidah termasuk Madaniyah. Imam Ahmad meriwayatkan surah ini turun ketika Rasulullah SAW sedang naik unta. Hampir saja paha unta itu patah karena begitu beratnya wahyu yang diterima Rasulullah. Demikian pula ayat 32 ini juga tergolong Madaniyah. Surat ini dinamakan surah Al-Madaniyah yang artinya hidangan karena di antara kandungan surah ini adalah kisah tentang turunnya Al-Maidah, hidangan dari langit serta para pengikut Nabi Isa. Al-Maidah diminta Hawariyun sebagai bukti kerasulan Nabi Isa dan selanjutnya yaitu materi kelima tentang surah Al-Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan surah Ali Imran ayat 58. Surah Ali Imran ayat 190 dan 191 ini yang artinya, sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ayat 190 dan ayat 191 yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami,
Tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai ayat 191 ini menjelaskan tentang ulul albab. Ulul albab adalah orang-orang yang tidak melalaikan Allah dalam setiap waktu. Mereka merasa tenang dengan mengingat Allah dan tenggelam dalam kesibukan mengoreksi diri secara sadar bahwa Allah selalu mengawasi mereka. Bahwasanya keberuntungan dan keselamatan hanya bisa dicapai melalui mengingat Allah dan memikirkan makhluknya. Dari segi yang lain, menunjukkan adanya sang pencipta seorang mukmin yang menggunakan akal pikirannya, maka akan luas pengetahuan tentang alam semesta yang menghubungkan alam. Selanjutnya surah Al-Ali Imran ayat 159. Dalam surah Ali Imran ayat 159, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk memaafkan mereka atas kesalahan mereka terhadap beliau karena telah meninggalkan tanggung jawab yang diberikan beliau. Setelah mereka mendapatkan maaf, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk memintakan ampun atas kesalahan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka mendapatkan hal ini, maka mereka pantas untuk dijadikan musyawarah dalam segala perkara. Selanjutnya yakni materi ke-6 surah Al-Luqman ayat 13 dan ayat 14 dan surah Al-Hujurat ayat ke-10. Surah Al-Luqman ayat ke-13 dan 14 yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran surah Al-Luqman ayat 31. Isi kandungan surah Al-Luqman ayat 13 dan 14 adalah Luqman merupakan salah satu nama yang diabadikan dalam Al-Quran. Sebagai nama surah, keistimewaan Luqman dicerminkan sebagai sosok yang arif dalam mendidik anak. Luqman ayat 13-19 bahwa satu nilai pendidikan dan sosial yang terkandung dalam Quran surah Al-Luqman ayat 12 dan 19 meliputi syukur, sikap syukur, pandai berterima kasih, pendidikan tauhid, berbakti kepada orang tua, beramal soleh, beribadah dan amar ma'ruf secara tekstual. Surah Luqman ayat 13 dan 14 ini memiliki dua poin yang diutamakan, yaitu perintah untuk mendidik akidah dan bagaimana memperlakukan kedua orang tua, terkhusus kepada ibu yang telah berjasa selama mengandung. Selanjutnya yaitu Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Artinya orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu perbaikanlah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Terdapat berbagai pelajaran yang dipetik dari surah Al-Hujurat ayat 10. Pelajaran pertama adalah peperangan yang terjadi di antara sama mukmin merupakan salah satu dosa besar. Keimanan yang ada perbuatan tidak hilang dengan adanya peperangan sesama mukmin, seperti halnya dengan dosa-dosa besar lain selain syirik. Dan inilah pendapat yang dianut oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pelajaran kedua adalah wajib mendamaikan sesama mukmin yang bertikat secara adil. Wajib memerangi pihak yang berbuat aniaya hingga mereka mau kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Materi yang terakhir yaitu materi yang ketujuh yang menjelaskan tentang surah Al-Baqarah ayat 83 dan surah Al-Maidah ayat 48. Quran surah Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel yaitu Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian menyembah selain Allah dan berbuatlah baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang yang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kalian tidak memenuhi janji itu kecuali sebagai kecil dari kalian, dan kalian selalu berpikir. Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Intisari tafsir Al-Baqarah ayat 83 ini, surah Al-Baqarah ayat 83 adalah ayat yang mengisahkan perjanjian Bani Israel kepada Allah untuk berpegang teguh pada pokok-pokok agama melalui tauhid, berbuat ihsan kepada orang tua dan manusia, hingga mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Materi yang selanjutnya yaitu surat Al-Maidah ayat 48. Kandungan surah Al-Maidah ayat 48 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yakni Al-Quran merupakan kitab yang benar-benar tidak keraguan di dalamnya. Membenarkan kitab-kitab sebelumnya sekaligus menjadi pembenaran atas kitab-kitab itu. Sebab kitab-kitab dalam Al-Quran sudah tidak otentik lagi karena diubah oleh manusia. Kedua, Al-Quran adalah pegangan hidup dan harus menjadi pedoman dalam memutuskan segala sesuatu. Meskipun setiap umat memiliki syariat dan hukum sendiri sesuai dengan zaman dan kondisi hidupnya, namun secara akidah dan pokok agama semuanya sama, yakni bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yakni Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia secara beragam untuk memuji dan memberi keselamatan untuk berlomba dalam kebaikan. Yang keempat yakni semua manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapat balasan atas apa yang diyakini dan apa yang dikerjakan di dunia.
Yang kelima, yakni secara umum kandung surah Al-Maidah ayat 48 adalah untuk memotivasi umat Islam melakukan banyak kebaikan di saat di dunia. Semoga dengan mengetahui hal ini semakin menguatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dalam bisnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.